Kalau misalkan tangnya dibuat sejajar atau lebih tinggi, karena yang saya tahu biasanya tang itu dibuat Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini sedikit berbagi informasi mengenai setelah beberapa hari, beberapa kali saya pakai sepatu ini, jadi lebih share ke pengalaman pemakaian dan apa yang saya rasakan terkait dengan sepatu, yaitu Horny Cupcakes yang kolaborasi dengan Saint Barkley dan kolaborasi dengan Nuclide. Hal pertama yang saya apresiasi banget, saya yakin teman-teman pasti setuju, yaitu masalah box atau pengemasannya, sekaligus perintilan-perintilan aksesoris dalamnya itu bener-bener kalau di setiap Horny Cupcakes kolaborasi itu selalu mantep banget. Yang seperti beberapa waktu yang lalu, yang pernah saya, udah lama sih sebenarnya, bukan beberapa waktu yang lalu, yang kolaborasi mereka yang Hamilton ya, itu boxnya, wah itu sudah blueprint dan itu mantap banget, banyak banget isinya ya, mulai dari poster yang teman-teman ya udah tahu sih karena di video unboxing kemarin udah saya jelaskan. Yang lainnya nih diberikan satu logo dari Saint Barkley, tapi di sini adalah warnanya putih polos. Jadi teman-teman yang punya sepatu ini diberi kesempatan untuk custom ini, men. Jadi ini kita dimungkinkan untuk berimajinasi ya, misalkan ini satu tempat kita pasang 3 langsung geledeknya seperti ini juga nggak apa-apa ya, tapi kalau saya sendiri lebih yang simple seperti ini. Dan kita dapat 2 tali sepatu, ini nggak saya pakai karena seperti yang saya sampaikan kemarin, karena di sini ada yang warna pink, kebetulan saya punya tali Travis Scott yang warna pink, jadi saya masukkan di sini dan pas banget. Terkait dengan harga sendiri, ini dijual juga tidak terlalu mahal, harganya adalah 500 berapa ya kemarin ya, 45 atau 65 gitu ya, pokoknya masih under 1 juta rupiah. Jelas yang pasti kalau misalkan kita beli sepatu, yaitu inginnya kita pakai sebuah sepatu, apalagi adalah sepatu yang kolaborasi, kita pengen banget ketika pakai sepatu ini dilihat orang lain tuh, wah sepatunya keren banget cuy. Tapi ya kalau dari saya sendiri, yang pertama adalah terkait dengan ketika saya pakai ya, saya melihat sepatu ini kurang nyamannya, bukan kurang nyaman ya, tapi sekali lagi saya kurang begitu paham terkait dengan anatomi sepatu. Jadi ini adalah, kalau secara awam ya, ini menurut saya tangnya kependekan cuy. Jadi gini, kalau misalkan kita pakai sepatu ini, tangnya nggak kelihatan. Kalau misalkan tangnya dibuat sejajar atau lebih tinggi, karena yang saya tahu biasanya tang itu dibuat sedikit lebih tinggi. Bentar, ini aja deh yang paling sederhana ya. Nah, jadi ketika kita pakai ini benar-benar menjaga ankle kita ya, karena tang itu bukan aksesoris mata ya, itu seperti itu kalau menurut saya pribadi. Kemudian yang kedua masih terkait dengan tangnya, di sini kan materialnya sweat ya, dan kemudian di baliknya ini juga ada lapisan lagi di custom, dan ini lumayan berat. Kalau menurut saya pribadi, untuk menjaga stabilnya tang ini berada di tengah-tengah, itu wajib banget sih dipasang list keeper itu ini ya, bagian tengah-tengah ini nih ya, lubang tali sepatu yang ada di tengah-tengah ini. Jadi kalau menurut saya ada itu, setidaknya menjadikan sepatu ini ketika nggak dipakai atau misalkan dipakai, itu tang berada di tengah-tengah dan kelihatan sempurna ya, nggak miring kanan, nggak miring kiri, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan kerapian dari sepatu ini. Secara stitching ini udah bener-bener rapi banget, tapi di sini terkait dengan kerapian, mohon maaf ini punya saya pernya ini berbeda atau gimana, tapi yang pasti ini saya merasa sedikit lebih tinggi yang bagian kanan
ya. Jadi kerapiannya lebih pada terkait dengan build quality ya. Jadi kurang tahu ini apa ya, produksinya dibuat tergesa-gesa atau seperti apa, tapi yang pasti kalau menurut saya pribadi ini tergesa-gesa, karena yang saya tahu ya, mohon maaf kalau misalkan salah, harusnya sepatu ini, kolaborasi ini itu rilis di bulan Desember harusnya, tapi molor sampai dengan bulan Februari. Tapi tetap sepatu ini itu benar-benar makna kolaps itu benar-benar ada di sepatu ini. Dan sepatu ini itu ibaratnya padi cuy. Jadi dari luar nggak sombong ya, semakin tinggi dia semakin menunduk, tapi ketika dibedah isinya, wow, benar-benar sangat bermanfaat banget. Sama seperti ini, dibedah isinya ini benar-benar mewah banget. Nah, kemudian sekarang yang paling penting nih, terkait dengan pengalaman pemakaian saya dengan sepatu ini, kurang lebih sekitar 6-7 kali pemakaian ya, dan itu memang sengaja saya pakai untuk durasi yang lama ya. Paling banyak saya gunakan di indoor ketika ketemuan dengan beberapa orang ya, beberapa teman juga saya pakai. Ini yang pertama ya, sepatu ini agak sedikit berat ya, agak sedikit ya, kecuali kalau misalkan teman-teman laki-laki yang payah ya mungkin kurang nyaman pakai sepatu ini. Jadi sepatu ini agak sedikit berat karena memang materialnya bagian uppernya ini adalah full sweat semuanya, dan kemudian selain agak berat ya, saya kurang begitu nyaman di bagian sini ya. Karena apa ya, sepatu ini itu sebenarnya konsepnya apa ya, bagian depannya ini lebar, tapi mungkin kaki saya yang terlalu lebar banget, atau kemarin kelihatannya saya salah pakai kaos kaki, saya pakai kaos kaki yang lumayan tebal. Tapi selain itu, sepatu ini ditunjang dengan, kalau menurut saya ini insole-nya ini empuk banget cuy. Jadi cuma sakit bagian sini, tapi bagian telapak itu bener-bener kalau menurut saya nyaman banget. Harga resell dari sepatu ini sampai sekarang itu masih stay di antara 1.500 1.500 sampai dengan 1.800, gampangnya sekitar 2 jutaan lah ya, paling tapi nggak sampai 2 juta sih, pokoknya antara 1.500 sampai 1.900.000 rupiah. Worth it atau tidak? Kalau menurut saya ini worth it cuy, untuk harga resell segitu. Yang pertama, ini benar-benar menunjukkan makna kolaborasi. Yang kedua, di sepatu ini itu kita bisa berapresiasi, kita bisa apa ya, menunjukkan kreativitas kita. Wah, ribet kan, kreativitas kita untuk apa ya, sesuai dengan kepribadian kita ya. Kalau di sini mungkin saya apa ya, agak pink-pink, mungkin hati saya lembut atau gimana, pokoknya apa ya, kalau dari saya sendiri harga resell yang sedemikian besar ini berarti naik 300%. Kalau misalkan 500.000, resellnya 1.500.000, menurut saya ini worth it sih untuk harga segitu. Dan buat teman-teman semuanya yang kemarin DM, bang sepatu ini dijual enggak? Ini akan saya keep terus, karena banyak sekali brand lokal yang melakukan kolaborasi, entah itu sepatu atau clothing line, tapi yang menunjukkan makna kolaborasi yang sebenarnya nggak banyak ya. Tapi sepatu ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa beginilah yang namanya kolaborasi. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian punya sepatu ini dan kalian ada pendapat yang sama atau pendapat yang beda dengan saya terkait dengan sepatu ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan kemudian tetap, meskipun ada beberapa hal
dari saya menurunkan nilai dari sepatu ini, tapi tetap saya nggak nyesel kalau misalkan ini nanti tetap saya bakal masukkan ke best sneaker tahun 2020 versi saya. Baik, segitu dulu. Terima kasih udah nonton semuanya. Sorry kalau misalkan hari ini saya ngomongnya nggak begitu semangat karena lagi kurang enak badan ya, karena Surabaya kalau siang itu panas banget, tapi kalau setelah asar itu langsung hujan. Terus istilahnya orang mengatakan musim pancaroba. Buat teman-teman semuanya, stay safe ya, hindari kerumunan, dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya yang nonton video kali ini. Dan salam buat keluarga semuanya, sehat selalu ya. Saya Nadif Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be brighter. See you next time.